Oke, pada pertemuan kita yang kedua ini, sebelum kita mulai, di sini masih ada 10 partisipan. Memang sih belum sampai pada jam 10 tepat, tinggal 1 menit lagi. Nah, untuk yang belum hadir bisa menyusul saja. Nah, sedikit sekilas balik saya jelaskan mengenai tentang distribusi frekuensi. Nah, sembari menunggu teman-teman kita datang, saya akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang dapat kita peroleh dari mempelajari tentang distribusi frekuensi. Nah, pada pertemuan ini saya harapkan kepada mbak-mbak dan mas-mas sekalian, jika ada pertanyaan diperbolehkan untuk menghidupkan mikrofonnya, dikarenakan agar yang ditanyakan itu bisa saya jawab langsung dengan tepat gitu, karena terkadang kan kalau pertanyaannya diketik bisa saja apa yang hendak ditanyakan oleh mbak dan mas kalian itu nggak sesuai dengan yang di hati, karena terkadang gimana ya, bahasa di pengetikan itu berbeda dengan apa yang ingin disampaikan, karena jika berbicara langsung maksud daripada pertanyaan yang akan disampaikan itu bisa lebih clear begitu. Oke. Untuk tujuan dari pengklasifikasian data ini saya bacakan ada 5 poin. Yang pertama itu menggolongkan sifat data yang ke dalam kelompok atau kelas tertentu. Nah, di distribusi frekuensi ini nanti kita mempelajari banyak ya, nanti itu ada tentang jenis data berkelompok, data ataupun data berkelompok, atau dia nanti ada intervalnya dari sekian sampai sekian. Nah, yang kedua itu ada data tunggal atau disebut dengan data individu. Nah, yang kedua itu mempermudah perbandingan. Kenapa dikatakan mempermudah perbandingan? Karena dengan adanya distribusi frekuensi kita bisa dengan mudah membandingkan data mana yang lebih dominan, data mana yang lebih sedikit. Nanti itu ada contoh-contoh di slide-slide berikutnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengelompokan informasi dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, nanti ada dia meminta data dikelompokkan berdasarkan daerah, umur, warna, sifat. Nah, nanti kita bisa kelompokkan informasi-informasi tertentu, dan untuk yang informasi ataupun data-data yang tidak perlu itu bisa tidak disajikan. Nah, yang keempat itu ada menunjukkan sifat yang menonjol. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menunjukkan sifat yang menonjol ini maksudnya adalah nanti di pengklasifikasian data itu kelihatan data mana yang frekuensinya lebih banyak. Nah, jika data tersebut frekuensinya lebih banyak, yang paling banyak, nah itu menunjukkan data tersebutlah yang paling menonjol dari data lainnya. Nah, yang terakhir adalah mempermudah analisis terhadap data, diinterpretasikan, dan penyusunan laporan. Nah, untuk melakukan penelitian, pendistribusian data ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan adanya pendistribusian ataupun pengklasifikasian data, maka mempermudah si researcher atau si peneliti untuk menyusun laporan ataupun menganalisis data yang diinginkannya. Oke, sekarang masih ada 13 partisipan ya. Yang lain masih banyak yang belum hadir, sementara kelas kita lebih dari 20 orang. Kita ada 28 orang, masih ada 14 partisipan. Nah, mungkin ya kita ada 28 orang. Oke, kita lanjut aja untuk slide berikutnya. Nah, ini ada slide ketiga. Ada dasar klasifikasi. Nah, untuk dasar klasifikasi ini yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan sifat-sifat. Oke, slide-nya sudah jalan untuk Mbak Karisti. Itu sebenarnya slide-nya sudah jalan. Mungkin
mungkin sinyalnya kali ya Kak, karena saya udah buat ke slide yang ketiga. Halo, udah jalan? Oh, ini udah slide yang ketiga, dasar klasifikasi. Belum atau oh, ada yang sudah jalan? Sekarang kita ada di slide yang ketiga. Oke, untuk Mbak Yeni nggak apa-apa, silakan join langsung. Kita sekarang ada di slide yang ketiga. Udah jalan atau belum? Oke. Sekarang oke, baiklah, bentar ya, saya mungkin kesalahannya ada di saya ini dulu ya, saya ulang masuk lagi. Tunggu sebentar ya, saya log out dulu, nanti saya masuk lagi. Halo semuanya, Mbak dan Mas, gimana sekarang slide-nya udah jalan atau belum? Oke, oke, baik kita lanjut ya, masih ada 18 partisipan.
Semoga yang lain segera menyusul. Nah, di sini di slide ketiga kita membahas mengenai dasar klasifikasi. Nanti kalau ada yang bertanya langsung aja Mbak dan Masnya hidupkan mikrofonnya ya, biar kita bisa komunikasi langsung. Oke, untuk dasar klasifikasi. Nah, di sini ada 2 dasar klasifikasi. Nah, yang pertama itu adalah klasifikasi berdasarkan sifat-sifat atau atribut. Nah, pada bagian ini biasanya datanya bersifat kualitatif. Contohnya itu warna kulit. Nah, warna kulit itu kan seperti yang saya jelaskan minggu lalu, data kualitatif itu berbeda dengan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu diinterpretasikan melalui kata-kata, sementara kalau kuantitatif, kuantitas itu dalam bentuk angka ataupun jumlah. Oke, untuk Mbak Sri Marianti langsung join aja Mbak, gak apa-apa terlambat. Nah, di sini kan contohnya itu warna kulit. Nah, warna kulit diinterpretasikan melalui kata-kata kan, seperti contohnya kulitnya putih, hitam, ataupun sawo matang. Nah, jadi contoh daripada klasifikasi berdasarkan sifat-sifat itu salah satunya adalah warna kulit. Nah, yang kedua itu adalah klasifikasi bilangan atau variabel. Nah, pada bagian klasifikasi berdasarkan bilangan ini, datanya itu diinterpretasikan secara kuantitatif. Nah, kuantitas, berarti dalam bentuk angka ya. Nah, contohnya itu lebih dominan kepada jumlah. Seperti di sini ada upah karyawan. Nah, upah karyawan itu kan lebih jelasnya itu dalam bentuk jumlah ya. Upah berarti banyaknya gaji, contohnya 1 juta, 2 juta, atau 20.000 NT, 30.000 NT. Nah, itu dominan ke jumlah. Jadi bedanya adalah untuk klasifikasi berdasarkan sifat-sifat itu dia diinterpretasikan melalui kata-kata. Nah, untuk yang klasifikasi bilangan ataupun variabel itu dia lebih dominan diinterpretasikan melalui jumlah ataupun bilangan. Nah, di halaman itu bisa dilihat lebih lanjut itu di halaman 116 untuk yang terlambat. Nah, nanti itu bisa dibaca untuk penjelasan yang lebih lanjutnya. Contoh lain daripada klasifikasi bilangan atau variabel ini juga bisa katakan sebagai jumlah barang. Berapa jumlah barang yang dibeli ataupun berat daripada suatu barang ataupun benda. Nah, itu tergolong kepada klasifikasi bilangan ataupun variabel. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Oke, penyusunan data secara sistematis ataupun seriation. Nah, di sini penyusunan data secara sistematis ini ada 3 macam ya. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan daerah, yang ketiga itu berdasarkan keadaan ataupun frekuensi. Nah, berdasarkan waktu itu disebut juga dengan time series, chronological, atau historical series. Time series waktu, kronologis dan historical itu sejarahnya gimana gitu, cerita rentetan ceritanya itu bagaimana gitu. Nah, untuk yang berdasarkan waktu itu ada di buku halaman 117. Kita bisa lihat sama-sama ada dalam tabel itu ya, time series waktu. Nah, di situ ditunjukkan bahwasanya tabel yang berisi hasil daripada produksi padi di salah satu kabupaten. Nah, di situ ditunjukkan per tahun itu berapa ton jumlah produksi padi yang dicapai di Kabupaten Makmur. Nah, di situ ada dimuat tahun 2000 sampai 2009. Nah, tiap-tiap tahun dijelaskan berapa ton produksi padi yang dihasilkan di Kabupaten Makmur. Nah, itu tergolong ke dalam time series. Kenapa dikatakan time, waktu? Kenapa? Karena pada tabelnya ditunjukkan tahun berapakah
di tahun berapakah hasil produksi padi diproduksi pada Kabupaten Makmur. Nah, lebih ke tahun, jadi jelas waktunya itu kapan, pada tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2009. Nah, tiap-tiap tahun dicantumkan berapa ton produksi padi yang dihasilkan. Nah, untuk yang kedua itu berdasarkan daerah atau geographical series atau cluster geografis, secara geografis ya. Nah, berdasarkan daerah atau wilayah ini, di situ juga ada dijelaskan bahwasanya produksi padi untuk Provinsi Raharjo di tahun 2009. Nah, provinsi itu kan terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, kabupaten terdiri lagi dari beberapa kecamatan. Nah, untuk simpelnya di halaman 117 itu dilihat bahwasanya ada 4 kabupaten di Provinsi Raharjo. Nah, yang pertama itu Kabupaten Makmur, ada 26 ton produksi padi. Untuk Kabupaten Subur 30 ton padi, Ayam 25 ton padi, dan Tentrem 20 ton padi. Nah, penjelasan daripada berdasarkan daerah adalah itu di dalam tabel dijelaskan per kabupaten itu ada berapa ton produksi padi yang dihasilkan. Nah, jadi daerah atau wilayahnya itu yang dimaksud adalah jelas setiap kabupaten itu ada berapa gitu. Kalau tadi tahun kan jelas pada setiap tahunnya ada produksi padi berapa. Nah, kalau dia berdasarkan daerah ataupun wilayah, jelas dia di setiap kabupatennya itu diproduksi padi ada berapa ton. Nah, begitu. Nah, untuk yang ketiga adalah berdasarkan keadaan ataupun frekuensi atau conditional series ataupun frekuensi, ya disebut ya sama aja. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu dia dikelompokkan secara individu, yang kedua secara kelompok. Nah, untuk metode seriation secara individu ini ada itu dia dibuat seperti data tunggal. Nah, data individu ini disebut juga dengan data tunggal. Tidak ada pengelompokan. Misalnya kalau dia dikelompokkan dari 1 sampai 5 gitu. Jadi ada pengelompokan dari 5 sampai 10, 10 sampai 15. Nah, itu kelompok. Tapi kalau yang untuk individu itu bisa kita lihat di halaman 118, jumlah anak dalam keluarga itu ada 2, 3, 1, 4. Nah, jadi dia dipisah-pisah. Berindividu gitu dia. Jadi dia dipisah-pisah, nggak ada pengelompokan begitu. Nah, beda lagi untuk yang kelompok dia. Jadi untuk yang kelompok dia ada yang punya anak dari 1 sampai 5 itu ada berapa orang, yang punya anak dari 3 sampai 4 itu ada berapa orang. Jadi ada pengelompokan, ada frekuensinya. Oke, sampai slide 5. Ini slide 5 ya, tadi udah saya jelaskan. Nah, ini ada dia berdasarkan waktu tadi, ini produksi padi di Kabupaten Makmur dalam ribuan ton. Nah, jelas dia dalam ribuan ton. Jadi dia ini ada tahunnya berapa, tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu jelas berapa produksi padinya dalam ton. Tahun 2000 ada 10, 2001 11 ton, 2002 13 ton, 2003 15 ton. Nah, yang kedua itu berdasarkan daerah atau wilayah. Nah, tadi kan di dalam satu provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, tiap kabupaten itu jelas dinyatakan berapa produksi padi yang dihasilkan pada setiap kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Makmur ada 26 ton padi, untuk Subur ada 30 ton padi, dan untuk Tentrem ada 25 ton padi. Oke, kita lanjut untuk slide 6. Nah, ini dia tadi metode berdasarkan frekuensi atau keadaan. Metode seriation. Nah, kalau di metode seriation itu yang untuk A itu ada di data individu. Kita bisa lihat dia datanya per satu-satu gitu. Berbeda. Coba kita lihat metode yang A sama yang B. Metode seriation yang individu sama yang kelompok. Yang A itu individu, yang B kelompok. Jelas ya berbeda. Kalau dia di yang kelompok
ada interval. Yang punya anak 1 sampai 2 itu ada 12 keluarga. Yang punya anak 3 sampai 4 itu ada 9 keluarga. Yang punya anak 5 sampai 6 ada 4 keluarga. Nah, kalau dia yang individu, dia di datanya bisa dibilang belum ada pengelompokan 2, 3, 1, 4 gitu. Jadi belum ada. Oke, sampai di slide 6. Sebelum kita masuk ke pengertian dan macam distribusi frekuensi. Bisa dihidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 2 menit. Hidupkan aja mikrofonnya biar kita bisa langsung komunikasi. Oke, belum ada. Oke, 20 masih ada 23 partisipan ya. 5 orang lagi kita tunggu. Semoga segera menyusul ya. Oke, belum ada. Oke, kita lanjut. Untuk pengertian dan macam distribusi frekuensi. Oke, yang pertama itu kita paparkan dulu distribusi frekuensi itu apa. Nah, untuk distribusi frekuensi itu adalah daftar pembagian data ke dalam beberapa kelas. Daftar pembagian data ke dalam beberapa kelas. Berarti nanti melalui distribusi frekuensi ini kita punya beberapa kelas yang sudah diklasifikasikan sebelumnya, yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Jadi dibagi. Gunanya adalah untuk mempermudah menganalisis, untuk mempermudah melihat mana yang lebih dominan, data mana yang lebih dominan. Oke. Nah, yang kedua kita masuk ke macam-macam distribusi frekuensi. Ada 2 jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi menurut bilangan. Nah, pengertiannya itu adalah distribusi frekuensi yang pembagiannya menurut bilangan ataupun angka-angka secara kuantitatif. Kuantitas berarti angka. Nah, yang kedua itu distribusi frekuensi menurut kategori. Nah, itu adalah pembagian kelas menurut kelas-kelas ataupun macam data ataupun golongan data. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bisa lanjut ke slide yang ke-8. Nah, ini dia. Jadi macam-macam distribusi frekuensi ini juga ada 2 gitu ya. Yang pertama, distribusi frekuensi menurut bilangan ataupun bersifat tunggal. Yang kedua itu distribusi frekuensi menurut bilangan bersifat ganda. Jadi tadi kalau tadi saya katakan kalau tunggal itu dia datanya tidak ada pengelompokan. Nah, di sini berbeda lagi. Kenapa? Karena di sini ada pengelompokan, cuman dia satu aja yang diminta, hanya satu kategori. Kalau tadi kan tunggal datanya per individu ya, tidak terbagi-bagi begitu, nggak ada pengelompokan, nggak ada interval dari sini, dari anak yang yang punya anak 1 sampai 2 berapa gitu. Nah, kalau di sini dia yang bersifat tunggal, maksudnya ada pengelompokan, cuman satu aja jenis yang diminta. Nah, contoh dia hanya minta kategori umur 20 sampai 29,9 tahun, ada berapa orang? 5 orang. Bedanya sama distribusi frekuensi menurut bilangan bersifat ganda adalah ada 2. Dia minta 2. Yang pertama tinggi, yang kedua berat badan. Jadi untuk tinggi orang yang tingginya 150 sampai 159 dan berat badan 50 sampai 59,9 ada berapa orang? Ada 2 orang, begitu. Jadi ada 2. Kalau dia yang bersifat ganda itu diminta ada 2 kategori. Yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan. Kalau dia yang bersifat tunggal hanya 1 kategori. Yang di atas contohnya itu umur. Begitu. Jadi di sini kita bisa lihat juga untuk umur 30 sampai 30,9 ada 10 orang. Nah, untuk
yang kalau kita bandingkan, kalau untuk yang bersifat ganda, untuk orang yang tinggi badannya 160 sampai 169,9 dengan berat badan 70 sampai 79,9, ada berapa orang? Coba siapa yang bisa jawab, ada berapa orang? Mikrofonnya dihidupin aja. Oke, ada 7, benar. Maka Risti ya. Oke, ada 7, benar-benar semuanya ada, berarti udah mengerti ya sampai di sini. Ya, berarti sampai di sini sudah mengerti. Kalau ada yang belum mengerti, langsung aja bisa hidupin mikrofonnya ya, biar nanti kita untuk slide berikutnya bisa lancar. Berarti jelas ya untuk distribusi frekuensi menurut bilangan data bersifat tunggal dan bersifat ganda. Oke, kita lanjut ke slide 9. Nah, di slide 9 ini ada distribusi frekuensi menurut kategori bersifat tunggal. Sama, ada dua ya, distribusi frekuensi menurut kategori bersifat ganda. Sama sih, cuman tadi dia ada intervalnya ya. Kalau tadi saya jelaskan itu ada umur 20 sampai 29,9, ada berapa orang gitu. Nah, di sini sama, cuman dia di sini nggak pakai interval lagi. Dia langsung aja dia mata pencarian penduduk, dia berdasarkan mata pencarian ya, penggolongannya berdasarkan mata pencarian ataupun pekerjaan dia. Bahasa lebih ininya. Yang pertama itu dikatakan berapa orang petani di satu daerah tersebut. Itu ada 500, pedagang 400, PNS 100. Bedanya dengan yang bersifat ganda adalah berapa orang petani dengan jenis kelamin laki-laki. Misalnya kita katakan di Kabupaten Sidoarjo misalnya, berapa orang petani yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Sidoarjo itu ada 250 orang. Nah, sementara yang di atas hanya diminta berapa orang jumlah petani di Kabupaten Sidoarjo, itu ada 500 orang. Nah, jadi cuman bedanya itu yang kalau dia diganda, dia diminta lebih dari satu data, bisa 2, bisa 3 gitu. Kalau dia di yang tunggal hanya satu kategori aja, hanya satu jenis, kayak seperti contoh di sini cuman pekerjaannya itu ada berapa orang, jenis pekerjaan X ada berapa orang, begitu. Pedagang ada berapa orang. Kalau dia yang ganda, pedagang yang perempuan ada berapa, yang laki-laki ada berapa, begitu. Di sini saya rasa cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide 10. Oke, di sini penyusunan distribusi frekuensi menurut bilangan. Di sini itu ada 5 langkah lah, bisa dikatakan 5 langkah ya penyusunan distribusi frekuensi menurut bilangannya. Nah, yang pertama dia menentukan jumlah kelas. Itu ada rumus ya, ada rumus yang dikenal dengan rumus Sturges. Nah, itu apa? Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, atau 2K lebih besar dari N. Nah, sekarang kita jabarkan apa itu K? K itu adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 1 logaritma N. N itu adalah jumlah data. Jadi nanti kita bisa masukkan berapa jumlah data di log N. Nah, biasanya jumlah data ini dia bersifat bulat, tidak berbentuk koma ataupun tidak berbentuk pecahan, seperti itu. Oke, yang kedua dia menghitung rank. Oke, nggak apa-apa ya, langsung join aja Mas Dedi Irawan. Oke, kita sekarang udah 24 partisipan, tinggal 4 orang lagi. Menghitung rank. Nah, di sini dalam menghitung rank kita itu ada di si rumus tersimpel untuk mengingat gitu. Apa itu dia ya? Cara menghitung rank adalah data terbesar dikurangi data terkecil, dapatlah rank. Nah, contohnya nanti nih misalnya ada